Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pagi hari ini. Kita lanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-897. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab mengunjungi orang yang sakit. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Udul marida wa at'imul ja'i'a wa fukul 'ani." Rawahul Bukhari. Al-'ani ay al-asir. Jadi di sini ada 3 perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita laksanakan. Udul marid, tengoklah orang yang sakit. Wa at'imul ja'i, berikanlah makan orang yang lapar. Wa fukul 'ani, dan bebaskanlah budak. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan. Dari 3 ini ada 2 yang masih kita bisa lakukan di saat ini. Adapun perintah untuk membebaskan budak, maka untuk saat ini belum bisa atau tidak bisa kita laksanakan karena tidak ada perbudakan lagi. Akan tapi ketika muncul perang nanti di akhir zaman, di mana itu di bawah komando pemimpin kaum muslimin, maka di sana akan ada terjadi perbudakan kembali, karena perbudakan itu pada dasarnya adalah hukuman bagi orang yang tidak mau menerima Islam, kemudian dia kalah perang sehingga dia menjadi tawanan bagi orang yang memenangi peperangan tersebut. Ala kulli hal, kita fokus pada perintah Nabi, yaitu udul marid, jenguklah orang yang sakit, di mana ini merupakan perintah, dan perintah itu harus kita antusias mengerjakannya karena mengingat besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 hal yang di mana ini merupakan ibadah yang berkaitan dengan muamalah kita kepada orang yang lain. Ibadah ada yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, yaitu ibadah yang memang khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang itu melaksanakan puasa, seperti orang itu salat, seperti orang itu menjalankan ibadah umroh, atau seperti orang itu membaca Al-Qur'an. Maka ini merupakan ibadah yang tidak ada kaitannya dengan manusia, yang dimana itu semua ibadah yang langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan kepada kita
untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sosial, yang ada hubungannya dengan manusia yang lainnya. Di antaranya kita mengeluarkan zakat, yang dimana zakat tersebut adalah hak orang-orang, ada hak di dalamnya bagi orang-orang yang memang mereka membutuhkan. Baik itu merupakan zakat yang wajib, yaitu zakat mal, ataupun zakat yang bersifat sunnah, yaitu merupakan sedekah, infak dan lain sebagainya. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan kita dengan saudara kita yang lainnya. Udul marid, mengunjungi orang yang sakit. Itu kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Di mana mengunjungi orang yang sakit ini, sebagaimana yang kita sebutkan, memberikan dampak yang besar, efek yang besar bagi orang yang sakit tersebut. Ketika dia dikunjungi oleh saudaranya, maka akan menimbulkan rasa bahagia bagi orang yang sakit tersebut, sehingga mungkin penyakitnya atau proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Di samping itu, menjenguk orang yang sakit bukan hanya bermanfaat bagi orang yang sakit, tapi bermanfaat lebih-lebih lagi kepada orang yang menjenguk. Kita yang menjenguk orang yang sakit itu, kita ulangi lagi kesimpulan dari pertemuan sebelumnya. Kita menjenguk orang yang sakit itu, kita sebagai penjenguk yang mendatangi orang yang sakit itu lah yang lebih sebenarnya butuh dengan kedatangan kita kepada dia. Karena kita butuh mendapatkan pahala. Kita butuh mendapatkan doa dari orang yang sakit tadi itu. Misalnya kita datang kepada dia, kita doakan ke dia agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita minta tolong doakan saya. Maka orang yang sakit tersebut mendoakan kita, semoga Allah misalnya memenuhi kebutuhanmu dan lain sebagainya. Jadi kalau itu menjadi mindset kita, maka kita akan termotivasi dan gemar mengunjungi orang-orang yang kita kenal dan dia sedang ditimpa musibah penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah yang kedua, wa at'imul ja'i, berikanlah makan orang yang lapar. Di mana memberikan makan orang yang lapar ini bukan hanya kita memenuhi kebutuhan dia, tapi lebih-lebih lagi kita sedang berupaya menyucikan harta kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta yang dikeluarkan sedekah? Yang dimana zakat secara bahasa artinya penyucian. Mungkin dalam harta kita ada kotoran-kotoran yang tidak kita ketahui, ya. Sehingga dengan zakat tersebut Allah bersihkan harta kita dengan diberikan keberkahan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, orang yang memberikan makan orang yang sakit, maka sejatinya dia telah melepaskan kesulitan orang tersebut di dunia. Orang yang lapar, dia punya kesulitan, kelaparan di dunia. Kita berikan ia makanan sehingga dia kenyang, alhamdulillah. Kita hilangkan kesulitan dalam dirinya di dunia, maka balasannya Allah akan menghilangkan kesulitan bagi kita di akhirat. Man nafasa an kurbatin fid dunya, barang siapa yang memberikan napas segar, melonggarkan kesulitan orang yang sedang menderita di dunia, maka Allah akan berikan ia kelonggaran, kemudahan, hilangkan kesulitannya di akhirat. Dan kita lebih butuh hal tersebut di akhirat dibandingkan dengan dunia yang sementara ini. Kalau kita disuruh pilih, antum punya problem di dunia, Allah hilangkan problem tersebut di dunia, atau Allah pilihkan agar antum dihilangkan problem di akhirat, mana yang kita pilih? Di akhirat. Di dunia kita punya problem, kita masih ketemu teman kita, masih bisa ngobrol, masih bisa curhat. Tapi di akhirat mau apa kita? Tidak ada yang bisa menolong kita di akhirat. Tidak ada yang bisa membantu kita di sana. Masing-masing dengan amalannya sendiri. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia perintah Nabi SAW menunjukkan bahwasanya mengunjungi orang yang sakit itu adalah suatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Taib. Hadis berikutnya, an Thauban radhiyallahu an, dari Thauban radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal muslima idza aada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha, rawahu Muslim. Janaha ay majtana minats thamar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim. Ingat, ini kata Rasulullah seorang muslim, berarti ini tidak berlaku bagi orang kafir. Ya. Segala amal-amal kebajikan, segala amal-amal ibadah, segala syariat yang Allah turunkan
bila dikerjakan oleh orang yang beriman, orang Islam, maka bermanfaat baginya. Adapun orang kafir, walaupun dia menjiplak amalannya orang beriman, walaupun dia menjiplak amalannya orang Islam, ketika dia masih kafir, maka seluruh amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amal", maka kami tunjukkan amalan-amalan yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia, tapi dia tidak beriman, faja'alnahu haba'an manthura, maka itu akan menjadi debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya. Ya, jadi tidak bisa karena dasar dia kemudian mengerjakan kebajikan itu akan bermanfaat bagi di akhirat, tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia, iya. Karena Allah Maha Adil. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang kafir semasa di dunia, maka itu bisa jadi dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia. Dia akan dapatkan di dunia. Dia diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia diberikan kesenangan, diberikan uang, diberikan harta dan lain sebagainya. Adapun di akhirat tidak bisa. Karena hal-hal yang dikerjakan di dunia dan didapatkan manfaatnya di akhirat hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muslim, kata Rasulullah, sungguhnya orang muslim idza 'ada akhahul muslim, kalau dia menjenguk saudara muslimnya, lam yazal fi khurfatil jannah, maka selama dia menjenguk, selama dia berada di rumah kawannya atau di rumah sakit atau di tempat dia menjenguk saudaranya tersebut, selama dia diam di sana menjenguk saudaranya itu, maka seperti dia sedang di dalam surga, kata Rasulullah SAW. Afwan, maka dia seperti di dalam kebun surga, bukan hanya dalam surga, di dalam kebun surga yang siap panen. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih kebun surga itu ya Rasulullah? Apa itu khurfatul jannah? Kata Rasulullah, janaha. Jadi seperti orang itu sedang memanen buah dari kebun surga. Itu dia manfaat yang didapatkan dari orang yang menjenguk orang yang sakit. Seperti dia di dalam surga sedang memanen buah dari surga. Ai majtana minats thamar. Antum bisa bayangkan orang yang sedang panen kebun, panen buah itu kan sedang bahagia, sedang untung besar. Lagi panen mangga, panen durian, ini di dunia saya sudah betapa bahagianya orang yang sedang panen di kebunnya. Dia punya pohon durian, dia punya pohon apel, dia punya pohon apa misalnya nangka, dia punya pohon apokat misalnya, sedang panennya, bahagia, nikmat, untung besar. Bagaimana kalau dia panen di surga? Akibat dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi fadilahnya besar sekali. Keutamaannya besar sekali, pahalanya besar sekali orang yang menjenguk orang sakit. Taib. Hadis berikutnya an Ali radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ya'udu musliman 'audat gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'aishatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Tidaklah seorang muslim mengunjungi muslim yang lainnya di pagi hari kecuali dia akan didoakan istighfar, didoakan ampunan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai sore hari. Tidaklah seorang mengunjungi saudaranya di pagi hari kecuali akan dimintakan ampun oleh malaikat sampai sore. Wa in 'adahu 'ashiyatan, kalau dia menjenguk saudaranya di sore hari, maka malaikat akan memintakan ampunan baginya sampai besok paginya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan memiliki kebun di surga. Tapi rawahu Tirmidzi, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, ini hadis hasan. Hadis hasan menurut Imam Tirmidzi, maka itu adalah hadis dhaif menurut ulama-ulama, kesepakatan ulama yang lainnya. Jadi hadis ini ada fihi nazar,
perlu kita lihat kembali. Ya, ala kulli hal, walaupun hadisnya ini hadis dhaif, ya kata para ulama, maka hadis dhaif selama dhaifnya atau selama lemahnya itu tidak lemah banget, tidak parah ya derajat lemahnya, maka dia boleh dijadikan istiqnas, sesuatu yang memotivasi kita. Karena pada dasarnya walaupun hadisnya ini dhaif, tapi hadis ini secara hukum mengunjungi orang sakit memiliki dasar dari hadis yang lain, yaitu hadis yang sahih. Jadi perintah untuk mengunjungi orang yang sakit beranjak dari atau berasal dari hadis yang sahih. Yang membuat kita mengunjungi orang sakit adalah hadis yang sahih. Ketika sudah thabit, ketika sudah ada jelas dari Nabi SAW hadis yang sahih yang menjadikan kita menjalankan syariat mengunjungi orang yang sakit, maka kalau ada hadis-hadis dhaif yang lainnya sekedar menunjukkan pahala-pahala dari ibadah tersebut, maka kata para ulama tidak masalah. Karena hanya memotivasi, memberikan semangat, karena kita tahu berarti ada tambahan pahala di sana, ada tambahan pahala di sana. Maka kata para ulama tidak masalah fi fadhail a'mal, dalam menunjukkan pahala-pahala suatu amalan. Akan tapi kalau misalnya kita ambil contoh, dalam mengunjungi orang sakit itu tidak ada hadis yang sahih sama sekali. Kita ambil contoh, misalnya tidak ada hadis yang sahih, hanya ada hadis yang ini, maka apakah kita mengunjungi orang yang sakit? Maka kata para ulama, hadis ini tidak bisa diterima, karena kita tidak bisa menjadikan dasar mengerjakan suatu amalan beranjak dari hadis yang dhaif. Dan ini yang terjadi kekeliruan dari beberapa saudara-saudara kita, yang mereka itu banyak beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Di mana sepakat para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dan ulama-ulama hadis yang lainnya, kesepakatan para ulama hadis untuk tidak beramal dengan hadis sahih, dengan hadis dhaif, kecuali fi fadhail a'mal, kecuali untuk menjadi penguat dalam menunjukkan pahala-pahalanya, bukan sebagai dasar seorang itu beramal. Bisa difahami bedanya? Jadi hadis mengunjungi orang sakit ini dhaif, tapi kita ambil kenapa? Karena ini hanya kita ambil dalam menunjukkan pahalanya. Adapun dasar kita beramal mengunjungi orang sakit beranjak dari hadis yang sahih. Itu dia kesepakatan dari para ulama hadis. Jadi orang yang insyaallah ya, kita berharap mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang mengunjungi orang yang sakit dimintakan ampun oleh para malaikat. Betapa luar biasanya keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Taib, hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana ghulamun yahudiyun. Nah, ini juga permasalahan yang penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kana ghulamun yahudiyun, ada seorang anak Yahudi. Anak kecil, gulam, mungkin umurnya 10 atau belasan tahun. Sakit. Yakhdumun Nabi, yang dimana dia itu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarid, kemudian dia sakit. Nah, dalam hadis ini kita bisa melihat bahwasanya bolehnya kita memperkerjakan orang Yahudi selama kita yakin tidak ada masalah yang muncul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai pelayan yang diupah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya menimbulkan kemudaratan, yang dimana Allah yang menyebutkan orang-orang Yahudi ini orang yang ahlul makar, orang yang suka membuat makar, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, orang yang suka menikam dari belakang, yang curang dan lain sebagainya. Kalau kita khawatir hal tersebut, maka jangan. Cari saudara kita yang muslim yang punya skill yang sama misalnya. Ini juga berlaku misalnya kalau antum punya perusahaan, kemudian ada orang yang skillful, orang yang kita butuhkan misalnya skillnya bekerja di perusahaan kita misalnya. Kemudian dia Yahudi, boleh apa tidak? Ya kalau misalnya kita sudah berusaha mencari saudara kita yang muslim kemudian nggak ketemu, ya nggak ada masalah. Selama dia profesional, selama dia bisa bertanggung jawab dan tidak ya maksudnya merugikan atau memberikan kemudaratan kepada kita. Ini sebagaimana Nabi SAW, Nabi
pernah memperkerjakan orang Yahudi anak kecil untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melayani banyak urusan ya, mungkin urusan membersihkan ini, membersihkan itu dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Fa'atahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduhu, dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini permasalahan yang pertama tadi apa? Bolehnya memperkerjakan orang Yahudi kalau tahu misalnya nggak ada mudarat. Yang kedua, bolehnya mengunjungi orang Yahudi yang sakit, atau kata para ulama, orang non muslim dalam satu kondisi. Ya, sebagaimana kita lanjutkan hadisnya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Nabi menjenguknya, didatangi oleh Nabi, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Nabi itu datang? Kata para ulama, karena punya hubungan, yaitu dia kerja sama Nabi, ada hubungan. Jadi Nabi tidak datang ke sana karena semata-mata dia Yahudi kemudian random, ya, orang Yahudi yang siapapun dia dikunjungi, enggak. Ini orang Yahudi yang kerja sama Nabi, ada hubungannya sama Rasulullah SAW, ada kaitannya. Ini yang pertama kata para ulama. Yang kedua, Nabi datangi dia atau Nabi kunjungi dia itu karena mau didakwahi sama Nabi juga. Jadi bukan ke sana kosong, datang kemudian hanya sekedar ya solidaritas, jenguk, bawain buah dan lain sebagainya, kemudian tidak memberikan manfaat bagi orang itu, tidak. Nabi ke sana dakwahi dia. Kalau kita misalnya niat ke sana mau dakwahi juga nggak ada masalah. Kita punya teman atau tetangga orang non muslim misalnya, kemudian misalnya atau kita punya pegawai non muslim, maka kalau ada tujuan dakwah dalam hal tersebut maka nggak ada masalah. Bagus. Ya. Kata para ulama. Faqa'ada 'inda ra'sihi, kemudian Nabi SAW duduk di dekat kepalanya. Duduk. Kata Nabi, aslim, ayo masuk Islam, kata Nabi. Langsung didakwahi oleh Rasulullah SAW. Aslim, masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu. Anak Yahudi tadi ini kemudian melihat ke arah ayahnya, melihat ke bapaknya. Maksudnya anak ini bertanya, gimana nih Pak? Saya disuruh masuk Islam sama Nabi nih. Ini menunjukkan bahwasannya anak itu tergantung orang tua. Ini adalah satu hal yang penting. Anak itu tergantung orang tuanya. Bagaimana orang tua ya gitu anaknya. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak atau setiap bayi yang lahir itu telah terlahir dalam fitrah, bersih, suci. Gak punya dosa bahasa kita. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Wa yunassiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Atau sebaliknya, orang tuanya lah yang menjadikan dia soleh. Orang tuanya lah yang menjadikan dia fasik. Orang tuanya lah yang menjadikan dia mengerti agama. Orang tuanya lah yang menjadikan dia tidak mengerti agama. Di samping juga ada kaitan-kaitan dengan lingkungan, misal dari teman. Tapi pada dasarnya yang pertama kali bertanggung jawab atau menjadikan anak tersebut itu menjadi satu hal, yaitu orang tuanya. Dan anak itu sebenarnya ya bergantung sama orang tuanya. Tinggal bagaimana orang tuanya mengarahkan apa tidak kepada anaknya. Dan alhamdulillah Yahudi ini mengarahkan anaknya kepada hal yang baik. Subhanallah. Jadi ketika anak ini melihat kepada abinya, melihat kepada bapaknya, gimana nih Pak? Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu. Jadi ketika dikunjungi oleh Nabi SAW, ngomong ke anak ini, kata Nabi, ayo masuk Islam. Anaknya ngelihat bapaknya. Bapaknya di sebelahnya juga. Gimana nih Pak? Gitu. Faqala ati Abul Qasim. Kata ayahnya, turutilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Turutilah ia. Ini menunjukkan bahkan orang Yahudi pun ya, separah-parahnya, ini kaidah yang umum yang kita semua tahu. Kita sudah jadi bapak. Seburuk-buruknya bapak pasti mau anaknya baik. Sejahat-jahatnya seorang tua pasti mau jadi anaknya itu baik. Gak mungkin ada bapaknya yang tukang rampok akan mensupport anaknya, nak yuk lanjutkan kerjaan bapak jadi perampok. Ada gak bapak seperti itu? Tidak ada. Pasti seburuk-buruknya bapak, dia tukang minum, dia tukang judi, dia tukang ini, pasti gak mau anaknya yang menjadi anaknya yang seperti dia. Ini adalah hal yang seperti bahkan orang Yahudi pun yang dia itu tahu bahwa Nabi ini hak,
Ini menunjukkan betapa benarnya Rasulullah SAW itu. Sampai orang Yahudi itu pun tahu. Bahkan Allah sebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang beda. Ya. Zaman sekarang Yahudi Nasrani cuma Yahudi Nasrani KTP. Ya. Sama seperti banyak orang Islam juga KTP. Orang Yahudi Nasrani dulu dia tahu, dia baca kitab mereka, dia baca Taurat, dia baca Injil. Mereka tahu Nabi itu sebagaimana mereka mengenali anaknya. Antum kalau punya anak, bapak punya anak, terus kemudian anak ini masuk ke kumpulan 1000 anak-anak kecil yang lain. Bisa nggak mengenali mana anaknya? Sudah nyampur nih sama 1000 anak yang lainnya. Tetap tahu anak saya kok. Seperti itulah orang Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu itu, mereka benar-benar tahu ini Nabi, yakin seperti mereka tahu anak mereka. Tapi ya nggak mau beriman, nggak mau taat sama Allah, mokong, nggak mau, emang sudah nggak mau, ingkar mereka. Tapi bapak ini, dia tahu bahwasanya ingkarnya dia itu akan berakibat fatal buat dia, masuk neraka nanti. Dia tahu bapaknya ini. Tapi ya sudah, memang karena hawa nafsu, karena dia sudah sesat dan lain sebagainya. Belum dapat hidayah lah bahasanya. Tapi dia mau yang baik buat anaknya. Dia mau anaknya masuk surga. Disuruh anaknya taat, masuk Islam. Luar biasa. Karena bapaknya tahu. Jadi seperti itulah kita berupaya untuk menggiring anak kita kepada kebaikan. Di suatu tempat di Lombok, saya berikan contoh, ada pondok pesantren yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Banyak masyarakat di sana yang tidak suka, karena misalnya mereka punya ritual-ritual yang kita jelaskan kesalahannya, mereka benci, tidak senang mereka, anti sunnah dan lain sebagainya. Tapi ketika anaknya mau masuk sekolah, dimasukkan sekolah ke sana, karena mereka tahu daripada anak saya sekolah di sekolah umum, campur baur laki perempuan dan lain sebagainya, akhirnya naik motor ngebut-ngebutan, misalnya SMA sudah ngerokok di sana sampai minum dan lain, waliyadzubillah, saya merasa anak saya lebih baik jauh sekolah di sekolah sunnah ini. Dia keluar, dia beradab, dia bisa ngaji, dia taat sama orang tuanya, dia berbakti. Artinya dia juga berpikir seperti itu, orang tua itu menginginkan kebaikan buat anaknya. Dimasukkan anak, padahal bapaknya di luar bencinya sama pondok sunnah itu, bencinya, menjelek-jelekkan, sudah pokoknya. Jadi ya, kalau evangelis itu apa istilah itu, yang apa namanya, menjadi orang yang selalu membicarakan kebaikan-kebaikan gitu. Tapi ini sebaliknya, dia selalu membicarakan keburukan-keburukan, tapi anaknya sekolah di sana. Dan dia suruh anaknya orang sekolah di sana juga. Tapi di luar tetap menjelek-jelekkan gitu lah. Tapi itu menunjukkan apa? Seburuk-buruknya orang tua pasti menginginkan kebaikan buat anaknya. Kita berikan contoh, waliyadzubillah, seorang wanita, dia misalnya kerjaan sehari-harinya sebagai pelacur misalnya, waliyadzubillah. Tidak mungkin dia mau anaknya juga jadi pelacur. Dia pasti mau anaknya sekolah yang genah, yang benar, jadi orang wanita baik-baik, wanita terhormat, menikah dan lain sebagainya. Tidak mau mengikuti jejaknya dia. Nah, ini yang harus kita juga, ya, kita harus tanamkan bagi diri kita, sekurang-kurangnya diri kita, sejauh-jauhnya diri kita dari agama. Jangan sampai anak kita ngikutin jalan kita, karena dialah satu-satunya aset kita. Ini yang harus kita lebih pahami lagi. Anak itulah aset kita untuk selamat di akhirat, di samping amal-amalan kita. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan, idza mata ibnu Adam, kalau seorang itu meninggal dunia, in qata'a anhu amaluh, maka akan terputus amalan, stop, nggak bisa lagi pahalanya nambah. Sekarang kita bisa nambah pahala kita, insya Allah, kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bisa ngaji, antum bisa datang pengajian, antum bisa sholat sunnah, antum bisa puasa, antum bisa sedekah, antum bisa menuntut ilmu, ya, bantu orang, pahala nambah terus. Ketika meninggal, bagaimana pahalanya nambah? Nggak bisa, wong kita sudah meninggal. Nah, ketika amal kita terputus, amal kita pas-pasan, kurang malah, bahkan tidak ada amalan kita misalnya, bagaimana kita mau selamat di akhirat? Siapa yang mau selamatkan kita di akhirat? Illa min thalath. Terputus amalannya kecuali 3 yang masih bisa membuat dia tetap bertambah amalannya, masih mengalir pahala kepada dia, yang setidaknya ada secercah harapan untuk menyelamatkan dia di akhirat nanti. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Dia pernah bangun masjid, masjidnya masih dimanfaatkan. Dia pernah bangun pondok pesantrennya masih berjalan. Dia pernah bangun sumur untuk kasih minum orang, sumurnya masih diambil air dari sana. Dia pernah bikin got untuk
aliran air, bantu orang di kampung, tidak banjir jadinya selama got itu bermanfaat bagi dia. Sedekah jariyah. Au ilmun yantafi' bihin nas, atau ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama, dan maksud para ulama adalah ilmu agama. Di samping ilmu-ilmu yang lain bermanfaat juga insya Allah termasuk. Tapi yang paling penting ilmu agama. Antum ajarkan orang lain agama. Antum ajarkan kebenaran. Kebenaran sampai kepada orang, diamalkan. Selama orang ini hidup, amalan yang ia kerjakan kita dapat pahalanya. Maka investasi yang paling besar adalah berdakwah. Dan berdakwah bukan hanya antum harus tamatan Madinah atau antum harus hafal Quran. Apa yang ilmu kita dapatkan kita sampaikan, yang kita tahu itu saja, tidak ada masalah. Tapi harus punya mental berdakwah. Dakwah diri sendiri, dakwah saudara kita, dakwah istri kita, dakwah anak kita, dakwah orang tua kita, dakwahi mereka. Kasih tahu kalau mereka salah dengan cara yang baik. Kasih tahu kebenaran, sampaikan kebenaran. Kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana muran ballighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tapi harus kita sampaikan. Apalagi kita punya tanggung jawab, kita punya anak, kita punya istri, kita punya saudara, kita punya keluarga. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kalau diamalkan sama orang, terus mengalir pahalanya kepada kita selama orang itu masih beramal. Dan kita meninggal duluan misalnya. Makanya tidak ada orang yang bisa melampaui pahala Nabi SAW. Karena semua amalan orang kaum muslimin sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat akan mengerucut kepada siapa? Nabi SAW. Semua pahalanya ke Nabi SAW. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan pahala Nabi SAW. Keutamaan Nabi SAW. Itu keutamaan dari orang yang mengajar. Antum mengajar satu orang ngajar kepada 3. Seperti multi level. Antum paham multi level? Dia ngajak satu orang yang diajak satu ini ngajak 3 ini ngajak 5 ngajak 15, terus mengakar semakin besar. Seperti itu. Jadi jangan remehkan kebaikan antum ajarkan, walaupun hal yang kecil. Sampaikan. Mungkin satu orang ini pulang ke kampungnya ngajari 10 orang. 10 orang tuh ngajari, setiap 10 orang setiap satunya ngajari 10 lagi, sudah jadi 100. 100 ini ngajari sampai anak keturunannya. Antum mengajarkan satu kebaikan, terus antum mendapatkan pahalanya. Maka jangan pernah anti dengan ilmu agama. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT berikan kita jalan yang mudah untuk menuntut ilmu agama terus menerus dan mengajarkannya, agar kita mendapatkan manfaat. Nanti manfaat di akhirat kita dapatkan. Dan yang terakhir, apa kita punya aset agar kita selamat di akhirat nanti? Selain sedekah jariyah, selain ilmu. Masalahnya sedekah gak semua orang bisa, akhi. Gak semua orang punya uang. Ilmu yang bermanfaat gak semua orang punya ilmu. Tapi yang ketiga ini insya Allah kita punya semua. Awaladun solehun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Apa kata Rasulullah? Anak yang soleh, bukan anak saja. Kalau anak sekedar anak saja, dia doakan orang tuanya, nggak didengar sama Allah SWT mungkin kalau dia nggak soleh. Tapi waladun soleh, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya setiap sholatnya. Ya Allah, ampunilah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernahkah kita bayangkan anak kita doakan kita? Kalau anak kita tidak sholat, bagaimana dia mau doakan orang tuanya? Ini yang perlu kita tanamkan. Bahkan orang Yahudi, sejauh-jauh kita sudah. Orang Yahudi aja loh, ini lihat orang Yahudi loh ini. Mau anaknya supaya anak itu baik, biar selamat kamu nak. Biar bapak saja yang menderita gitu ibaratnya. Ini orang Yahudi. Ati Abul Qasim. Ikuti, taatilah Nabi Muhammad SAW. Fa'aslah, masuk Islam anaknya. Masuk Islam anaknya, subhanallah. Masuk Islam. Mungkin sebagian dari kita baru pernah dengar cerita ini kan? Bayangkan orang Yahudi yang di sisi yang lain, orang Yahudi betapa ingin bunuh Nabi kalau bisa. Tapi ini dia punya pandangan yang beda. Yang dimana Allah berikan dia hidayah untuk berikan hidayah buat anaknya, subhanallah. Jadi masuk Islam anaknya. Fa kharaja Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW keluar. Dan Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Tidak ada satupun jalan untuk selamat dari neraka kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamat dari neraka. Oleh karenanya, yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana iman kita, bagaimana tauhid kita,
bagaimana akidah kita. Jangan sampai kita masih memiliki keyakinan syirik. Kita masih punya keyakinan kufur. Kita masih akidah kufur. Ini harus kita lebih tekankan atau kita lebih perhatikan, lebih penting dibandingkan hal-hal yang lain. Banyak orang sekarang sibuk sama hal-hal yang lain, sibuk sama urusan politik, sibuk sama urusan sosial dan lain sebagainya. Dia lupa akidahnya, dia lupa tauhidnya, dia lupa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum cek dia punya amal-amalannya. Apakah amalan tersebut bisa jadi membatalkan Islam apa tidak? Ini yang harus kita lebih tekankan, perhatikan buat diri kita. Makanya Nabi SAW di fase awal 13 tahun kota Mekah tidak ngajari apa-apa. Tidak ngajari perang, tidak ngajari ini, tidak ngajari politik, tidak bikin negara, tidak bikin khilafah, tidak bikin apa-apa. Ngajari tauhid biar orang itu selamat dari syirik. Salat pun di tahun ke-10 baru Allah turunkan perintah salat. Ini baru bab pertama ketemu pengajian, dus langsung pembahasan yang berat. Tidak ada manfaatnya. Ajarkan orang yang paling penting dari yang penting. Semua itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada yang penting. Itu apa? Tauhid kita, akidah kita, berantas kesyirikan ini yang perlu kita tekankan buat kita dan anak-anak kita. Karena sejago apapun antum pelajari ilmu sholat, ilmu ini semua segala macam, kalau masih mengerjakan kesyirikan, gak diterima amalan kita. Kata Rasulullah SAW, Allah SWT bersebutkan dalam hadis qudsi, ya, ana agnas syuraka anis syirk. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, aku orang yang paling tidak butuh dari punya tandingan. Aku tidak butuh, kata Allah SWT, dari perbuatan syirik. Man amila amalan asyraka ma'iyya ghairi, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, kata Allah SWT, yang dia juga kerjakan syirik di sana, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia. Artinya tidak diterima amalan dari Allah SWT. Jangan sampai kita 70 tahun, 80 tahun hidup beribadah, ujung-ujungnya kita tidak diterima satupun karena kita masih melakukan perbuatan syirik yang tidak kita kenali. Kata Rasulullah SAW, syirik itu lebih samar dibandingkan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Antum bisa lihat nggak semut hitam berjalan di atas batu hitam? Wong semut di atas karpet ini kadang-kadang tidak kelihatan kalau kita nggak melihat dengan jelas. Apalagi semut hitam, kata Rasulullah, di atas batu hitam, di malam gelap gulita. Zaman dulu nggak ada lampu, sekarang lampu di mana-mana. Seperti itu perumpamaan syirik, kata Rasulullah SAW. Samar kita kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu ternyata itu syirik. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh kita bersumpah demi Rasulullah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Walaupun itu nama Rasulullah SAW. Banyak orang seperti itu karena tidak punya ilmu. Makanya kembali kepada hal ini, poinnya adalah kita belajar akidah yang benar, berantas ya kesyirikan, agar kita selamat. Selamat. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi itu dia kisah tentang seorang ayah Yahudi yang memerintahkan atau menyuruh anaknya untuk masuk Islam, ya, dan mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan anak-anak kita semuanya, keluarga kita dari api neraka, dan menetapkan kita istiqomah di atas keimanan, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan semisalnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang babun ma yud'a bihil lil marid. Bab apa yang dibacakan bagi orang yang sakit. Di ketika antum mengunjungi orang yang sakit, harus tahu nih apa yang kita mau bacakan buat dia. Ya. Ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa doa yang dibacakan kepada orang yang sakit, dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. InsyaAllah
ya, to be continued ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.